Saya mau ke Pak Suko dulu. Pak, jadi apa hasil investigasi sementara dari pihak UNER? Ya, makasih Kompas TV yang memberikan atensi terhadap masalah ini. Kemarin kita sudah bertemu dengan sejumlah pimpinan fakultas, dekan, wakil dekan 1, kemudian juga ada Profesor Malini, Prof. Dewi, dan psikolog psikiatri, serta Kementerian Health Center. Nah, sejauh ini memang yang bersangkutan belum bisa dihubungi. Nanti kita sudah bisa kontak dengan keluarganya, karena memang anak ini kos di Surabaya, puluhan kilometer dia di sana, di rumahnya. Tapi keluarganya mengatakan bahwa yang bersangkutan berada di tempat, dan insya Allah siang ibunya waktu pakem itu akan memakan kakak yang bersangkutan mengikuti pertemuan di Zoom. Karena tidak mungkinkan sampai Surabaya juga waktu yang sangat lama. Pak Suko, maaf, kita tampaknya ada gangguan audio. Kita coba untuk perbaiki dulu. Saya mau ke Mbak Zoya dulu. Mbak Zoya, perlu untuk menjadi pengetahuan masyarakat dulu. Secara sederhana, apa fetish itu? Oh, harus secara sederhana ya? Iya, supaya masyarakat bisa tahu. Oke, fetish itu adalah salah satu dari penyimpangan perilaku seksual di mana seorang individu itu merasa terangsang ya jika terhadap bagian tubuh atau benda-benda non seksual. Itu ya, di mana misalnya kalau bagian tubuh yang seksual adalah misalnya payudara, kelamin gitu ya. Benda-benda yang non seksual adalah selain pakaian dalam, lingerie gitu ya dan sebagainya. Di mana individu ini ada yang dari ada yang biasa saja sampai yang akut sekali gitu ya. Kalau yang misalnya dia masih mild ya, masih biasa-biasa saja. Artinya dia apapun yang membuat dia fetish bagian tubuh tertentu, misalnya kalau yang paling banyak itu adalah fetish terhadap kaki gitu ya, jempol kaki, betis kaki gitu ya, termasuk ada yang pusar, tangan sampai ketiak gitu ya. Kalau misalnya benda-benda non seksual yang biasanya ditemui adalah fetish terhadap kulit gitu ya, bahan-bahan kulit, selimut bayi gitu ya, kain kafan juga ada gitu, dan beberapa benda lainnya seperti kaos kaki gitu misalnya, di mana benda-benda ini membuat dia nyaman ya, sehingga ketika ada benda-benda ini dia itu bisa, kalau yang sudah sampai akut dia bahkan bisa ejakulasi gitu ya, hanya dengan melihat orang menggunakan benda itu gitu. Atau hanya dengan menyentuh bagian tubuh tertentu yang non seksual gitu. Sementara kalau misalnya masih yang mild atau masih yang biasa aja, dia itu bisa jadi tetap harus melakukan kontak seksual gitu ya. Mesti ada hubungan seksualnya baru bersama dengan benda-benda ini, misalnya harus senggama dengan kaos kaki gitu ya, baru dia bisa merasa kenikmatannya. Cuma ada dua macam, ada Apa yang itu? koersif, ada yang non koersif. Oke, itu yang saya tanya tuh sebenarnya. Jadi apa itu bedanya? Nah, gitu. Kalau yang koersif itu adalah yang melakukan pemaksaan seperti yang terjadi pada kasus ini gitu ya. Banyak sekali sebenarnya fetish yang setidak-tidaknya kasus yang saya temui, bukan yang saya baca gitu ya. Kalau yang saya baca saya tahu ada beberapa kasus yang koersif yang melakukan pemaksaan. Tapi yang saya temui sendiri selama saya praktek, biasanya mereka-mereka yang fetish itu non koersif sama sekali. Lebih banyak yang non koersif ya? Lebih banyak yang tidak non-koersif. memaksa. Iya, tidak memaksa gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi perbedaan kriminalnya atau tidak kriminalnya gitu ya, bisa dikatakan gitu. Jadi ada dua jenis sebenarnya fetish itu ya. Saya mau kembali ke Pak Suko. Pak Suko, maaf saya harus mengulangi pertanyaan saya tadi. Berarti pihak kampus sudah berhasil menghubungi orang tua. Jadi sejauh ini informasi apa yang sudah dikumpulkan oleh pihak kampus? Pak Suko? Oke, sepertinya kita masih mengalami gangguan audio dengan Pak Suko. Saya mau kembali ke Mbak Zoya. Mbak Zoya, berarti apa biasanya dari pengalaman Mbak Zoya sendiri, apa biasanya yang bisa memicu seseorang akhirnya memiliki fetish? Sebenarnya fetish itu kan adalah salah satu bagian dari parafilia. Parafilia itu adalah perilaku seksual menyimpang ya. Bisa kami tentukan bahwa dia menyimpang atau tidak itu berdasarkan buku suci kami, yaitu DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder yang kelima saat ini.
Nah, parafilia sebagian besar ya termasuk juga fetis itu ada macam-macam gitu. Bisa jadi memang ada kekerasan pada waktu masa kecilnya. Tapi khususnya di antara sekian banyak parafilia itu kan ada pedofil, Ya. eksibisionis gitu ya, sadomasochism dan sebagainya. Nah, khusus fetis ini dia tidak selalu memiliki kekerasan di masa kecilnya gitu. Kebanyakan fetish ini adalah kasus-kasus displacement atau misalnya pemindahan situasi kenyamanan gitu ya. Dan relatif lebih banyak diderita oleh laki-laki gitu. Oke. Karena laki-laki sebenarnya dibesarkan di dunia yang patriarki itu sangat-sangat tidak menguntungkan untuk laki-laki gitu. Karena dia nggak bisa mengekspresikan perasaannya ketika dia jatuh cinta, ketika dia butuh kehangatan, dia tidak bisa memintanya dan seringkali laki-laki itu menjadikan displacement gitu. Jadi misalnya gitu ya, ini dugaan saya aja. Kenapa sih bisa sama Jarik? Mungkin gitu ya, ada satu masa dalam kehidupannya dia ketika dia sedang merasa tidak nyaman, dia merasa sangat-sangat insecure, dia butuh kasih sayang dan butuh dari orang, dari support systemnya tapi dia tidak mendapatkan. Nah pada waktu itu kenyamanan yang pertama kali dia dapatkan adalah ketika dia sedang sedang misalnya ada mayat gitu di situ. Sehingga dia langsung membuat koneksi gitu ya bahwa ketika saya tidak nyaman dan saya melihat ada mayat dengan kain jarik, saya merasa lebih nyaman dan bahkan segitu nyamannya sampai turn on atau jadi terangsang secara seksual kira-kira gitu. Jadi kenyamanan itu seringkali menjadi kenyamanan pemicu itu, ya. di displacement gitu ya gitu. Oke, kita coba lagi ke Pak Suko. Pak Suko, jadi informasi terakhir yang Anda dapatkan dan yang pihak kampus dapatkan mungkin dengan berhasil menghubungi pihak keluarga apa Pak? Ya, sudah bagus Pak Stefan. Sudah bisa suara saya? Yes. Iya Pak, silakan Pak. Oke, jadi kita sudah kontak dengan keluarga dan hari Senin siang akan dilakukan pertemuan antara kakak yang bersangkutan, waktu orang tua, dan tim Health Center Universitas Erlangga dengan pihak dekanat. Nah, kita akan coba memberikan konfirmasi terhadap yang bersangkutan karena sampai sekarang yang bersangkutan ini kan sejak Maret itu sudah tidak di Surabaya dan kembali ke daerah asalnya, tetapi tidak bisa dihubungi ketika isu itu muncul, ketika juga kontak terus dan tidak bisa dihubungi sampai saat kita menghubungi keluarga itu dan tapi keluarga mengatakan ya kami akan hadir tapi pertemuan via online, kira-kira gitu Pak. Berarti pihak keluarga juga belum bisa menghubungi G sampai saat ini? Iya, pada saat ini kita nggak tahu juga yang bisa dikatakan, tapi yang pasti ibunya mengatakan akan memenuhi panggilan pertemuan dengan pihak dekanat Universitas Erlangga. Berarti G ini masih mahasiswa aktif, tapi sejak Maret tidak lagi mengikuti kegiatan perkuliahan begitu, walaupun di tengah pandemi mungkin secara virtual tidak ada sama sekali ya Pak? Iya, memang gini dia tidak kuliah karena dia posisinya sudah skripsi. Nah, yang jadi alasan kan ketika dia lakukan riset atas tindakannya dengan alasan modus riset itu kan tidak ada hubungannya sama sekali dengan judul skripsinya. Oke. Berarti tidak ada sama sekali riset ya seperti yang dia jadikan alasan untuk mendekati korban ya? Nah, bahkan kita coba tanya untuk bertemu dengan dosen pembimbing skripsinya juga memang selama 1 semester itu tidak ada kemajuan sama sekali. Sistem kan dia daftar registrasi per semester lewat online, tetapi juga tidak bisa dikontak, tidak ada pertemuan sama sekali dengan dosen pembimbingnya sama sekali. Jadi dari segi materi yang ditulis pun juga tidak ada progres sama sekali sepanjang semester ini. Mbak Zoya melihat apa dari sini? Saya justru melihatnya kalau misalnya dia begitu jagonya untuk memanipulasi gitu ya, ini menunjukkan bahwa ada dua hal yang berbeda. Ini satu, iya betul dia memiliki fetish, bahkan mungkin ini adalah kecenderungan fetish nekrofilia gitu ya, di mana dia merasa terangsang kepada orang yang tidak berdaya gitu ya, merasa mungkin ada gairah gitu. Saya nggak tahu sampai sedetail apa, tapi kalau misalnya dia sampai tidak aktif,
mungkin ini sudah sampai pada tahap akut. Mungkin ya gitu. Kenapa? Karena tadi berdasarkan informasi yang baru saya terima bahwa dia selama 1 semester terakhir ini tidak bisa aktif gitu ya untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk perkuliahan. Dan mungkin ini adalah korban yang terakhirnya dulu. Mungkin ini terjadi eskalasi gitu ya. Jika ini sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya, kalau saya kemarin sempat baca-baca di Twitter gitu ya. Mungkin dia memang sudah pada tahap yang memang benar-benar butuh bantuan. Tapi gitu ya, karena dia masih punya kemampuan untuk memanipulasi, padahal ini tidak sesuai dengan judul skripsinya dia gitu ya. Bahkan dia bisa menipu-nipu riset dan segala macam. Berarti dia masih punya kemampuan kognitif gitu untuk bisa membedakan baik buruk benar salah gitu ya. Meskipun tadi saya sempat membaca ternyata ada papan ini saya salah, tidak akan mengulangi. Kita tidak bisa tahu apakah ini feeling remorse yang sesungguhnya atau tidak gitu ya. Kalau buat saya bagus kalau misalnya mau ada pengakuan rasa bersalah, tapi sebaiknya proses hukum tetap dilanjutkan. Dan mungkin kalau bisa saya sarankan kepada pihak UNER untuk satu berikan bantuan konseling psikologi gitu ya kepada para korban. Dan saya salut tadi pada UNER sudah membuka semacam form untuk membuka pengaduan yang biasanya universitas lain akan langsung mendinai gitu ya. Dan satu lagi kalau bisa juga beri bantuan rehabilitasi dan konseling kepada si pelaku itu karena ini tidak akan selesai begitu sebelum saja. sampai ke sana, Mbak Zoya, kita akan bahas juga itu terkait dengan tindakan apa yang tepat terhadap seseorang yang memiliki fetish seperti ini. Kita tanya kepada Pak Suko. Kita jeda dulu, tetaplah bersama Sapa Indonesia Pekan. Kami segera kembali.